Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mutiara Mandini dari kelompok 2, membahas terkait mazhab realisme hukum guna memenuhi tugas mata kuliah filsafat hukum dengan dosen pengampu Dr. Dadang Sumarna SHMH. Pengertian realisme hukum. Begitu banyak hal di dunia ini yang kita anggap sebagai nyata, tetapi apakah realitas sesederhana itu? Apalagi di era reformasi dan teknologi saat ini. Pemikiran tentang realisme seringkali diperdebatkan, akan tetapi apakah kita dapat sepakat tentang apa yang benar-benar nyata di luar sana? Apakah teman-teman pernah berpikir tentang realitas di balik layar ponsel teman-teman? Dunia media sosial membanjiri kita dengan berbagai informasi dan gambar bahkan video, tetapi apakah semuanya benar-benar nyata? Seperti yang sedang teman-teman lihat sekarang, misalkan lihat video saya sekarang saat ini, apakah itu benar-benar nyata? Nah, di video kali ini saya akan mencoba membahas tentang salah satu aliran filsafat yang paling penting dan berpengaruh dalam sejarah pemikiran manusia, yaitu filsafat realisme. Bagaimana aliran realisme muncul dan berkembang, apa saja cabang-cabangnya, apa saja tokoh-tokohnya, dan bagaimana contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bahas bersama-sama. Jadi, aliran realisme itu adalah aliran yang muncul sebagai reaksi terhadap aliran realisme yang menganggap bahwa realitas hanya ada dalam pikiran atau ide kita. Sebagaimana bahwa aliran filsafat idealis ini menganggap bahwa sesuatu yang nyata itu adalah sejatinya ada di dalam ide kita, di dalam alam gitu. Misalkan ketika kita membangun rumah, maka sejatinya rumah itu adalah apa yang ada di dalam konsep kita. Jadi yang benar itu adalah konsep rumah yang nyata. Itu adalah konsep rumah yang ada di dalam benak kita. Sementara ketika sudah terbangun rumahnya secara fisik, maka itu adalah rumah. Keadaan fisik itu bukan rumah yang sebenarnya, tapi rumah yang sebenarnya itu adalah apa yang ada dalam konsep alam pikiran kita. Itu adalah salah satu contoh idealisme. Nah, aliran realisme itu muncul sebagai reaksi terhadap aliran idealisme ini yang menganggap bahwa realitas itu hanya ada dalam pikiran atau ide kita. Makanya aliran realisme itu menolak pandangan ini dan berusaha untuk menunjukkan bahwa ada realitas yang objektif loh dan mandiri dalam kesadaran manusia. Kayak contohnya misalkan gunung, tanpa dipikirkan oleh manusia, gunung itu tetap ada gitu. Makanya aliran filsafat realisme ini adalah aliran yang berpandangan bahwa objek-objek indera adalah nyata dan berada sendiri tanpa bersandar pada pengetahuan atau kesadaran akal manusia. Realisme ini berasal dari kata Latin yaitu res yang berarti hal atau benda. Dan realisme itu menekankan pada kenyataan empiris yang dapat diamati dan diukur secara objektif gitu. Makanya aliran realisme ini dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan, terutama fisika, yang menemukan hukum-hukum alam yang berlaku secara universal gitu dan tergantung pada pengamatan. Makanya realisme ini mengakui pentingnya pengalaman empiris dan metode ilmiah dalam mencari kebenaran. Kalau kita membaca sejarahnya, sebenarnya aliran realisme ini berkembang sebagai respon terhadap perubahan sosial dan politik yang terjadi di Eropa pada abad sekitar 16 dan 17 lah. Seperti misalkan reformasi Protestan, Renaissance, revolusi Prancis, dan revolusi industri. Nah, realisme ini mencerminkan semangat rasionalisme, kritisisme, humanisme yang mendorong ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ade Trisna dari Fakultas Hukum Universitas Mamulang, yang dimana kesempatan kali ini saya dan kawan-kawan akan menjelaskan mazhab realisme hukum yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Dr. Dadang Sumarna SHMH di mata kuliah filsafat hukum. Baik, langsung saja saya jelaskan. Yang pertama itu mengenai realisme hukum, mempunyai standing position bahwa hukum adalah
hasil dari kekuatan sosial dan alat kontrol sosial. Dengan demikian, realisme hukum tidak terbatas hanya pada hukum saja, tetapi juga mencakup kepribadian manusia, lingkungan sosial, keadaan ekonomi, dan kepentingan bisnis, menurut Soekarno Abu Raira. Lalu, paham ini kemudian tidak percaya pada konsepsi hukum normatif, kecuali konsepsi hukum adalah apa yang dilakukan di pengadilan dan orang-orang yang bekerja di pengadilan, menurut Amran Saidi. Lalu bagaimana yang telah dikemukakan di atas, bahwa realisme hukum adalah mengkaji hukum dalam konteks realita, maka tidak terlepas kajiannya dengan praktik hakim di pengadilan sebagai penegak hukum atau law enforcement, dan perilaku manusia dalam kehidupan empiris. Oleh karena itu, realisme hukum itu dibagi menjadi dua kelompok, yakni realisme hukum Amerika yang menitik beratkan pada pengalaman praktis hakim dalam mengadili perkara, dan realisme hukum Skandinavia yang lebih menekankan pada perilaku manusia sebagai suatu kenyataan empiris. Lalu, sumber hukum utama aliran ini adalah putusan hakim, seperti yang diungkapkan oleh Sigmund Gray, The law is judgment law. Semua yang dimaksud dengan hukum adalah putusan hakim sebagai penemu hukum daripada pembuat hukum yang mengandalkan peraturan perundang-undangan. Ada beberapa menurut para ahli, yaitu Oliver Wendell Holmes, tokoh dari aliran ini, dan mantan hakim agung Amerika Serikat, memandang apa yang dilakukan oleh pengadilan atau hakim itulah yang disebut dengan hukum. Hakim dalam memutus perkara pertama-tama harus berangkat dari kenyataan apa yang ada di pengadilan, bukan dari aturan. Putusan hakim merupakan cermin dari sikap, moralitas, penalaran, dan banyak hal yang digambarkan oleh Holmes. Oleh karena itu, pada titik ini hakim tidak bisa dipandang sebagai birokrat hukum saja, tetapi sebagai manusia yang terdiri atas variabel seperti usia, latar belakang sosial, etnis, agama, pendidikan, dan pengalaman yang mempengaruhi putusan hakim. Sedangkan realisme Skandinavia mempunyai konsep mencari kebenaran dengan menggunakan psikologi. Tidak seperti realisme hukum Amerika yang memberi perhatian pada praktik hukum dari para pelaksana hukum. Realisme hukum Skandinavia justru menaruh perhatian pada perilaku manusia ketika berada dalam kontrol hukum, dengan memanfaatkan psikologi. Para tokoh aliran ini mengkaji perilaku manusia terhadap hukum untuk menemukan arti hukum yang sebenarnya. Lalu yang berikutnya, menurut Siddhartha, baik realisme hukum Amerika maupun Skandinavia mempunyai persamaan, yaitu paham ini menyatakan hukum terputus dari sejarah. Ruang dan waktu yang berkesinambungan, hukum hanya dipandang dari perspektif yang mikro, yaitu hanya dari kasus per kasus. Oleh karena itu, realisme hukum di Amerika juga disebut sebagai pragmatisme hukum. Sehingga objek kritikan hukum di Amerika pada putusan-putusan hakim, para pengkritik berpendapat kadang-kadang putusan hakim dipengaruhi oleh hal-hal sepele seperti situasi sosiologis,
dan keadaan ketika kasus itu akan diputuskan. Lalu yang ketiga, menurut Frank, memilih fake skeptis. Alasannya, jika suatu diterima sebagai kebenaran deskripsi konvensional dari bagaimana pengadilan memperoleh keputusan, maka keputusan atas suatu hasil gugatan dari aplikasi sebuah peraturan hukum atau peraturan fakta dari gugatan, pendapat Frank tersebut terlihat dalam khususnya ketika kesaksian sangat penting pada persidangan disampaikan secara oral dan bertentangan. Maka persidangan pengadilan menemukan fakta yang melibatkan sebuah faktor. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana tentang kelebihan dan kekurangan dari realisme hukum. Realisme hukum adalah aliran filsafat hukum yang memberikan kebebasan bagi hakim untuk membuat putusan yang baik, sehingga paham ini menjadi alat legitimasi hakim untuk menemukan hukum dan menciptakan hukum. Yang pertama, saya akan membahas tentang kelebihan dari realisme, yaitu dari aliran realisme, hukum itu bukan hanya yang tertulis dalam perundang-undangan atau ketentuan dan peraturan tertulis, namun lebih besar ditentukan oleh otoritas hakim di pengadilan yang pada umumnya didasarkan pada kenyataan di lapangan dengan beragam pertimbangan. Berikutnya tentang kekurangan dari aliran realisme. Hukum itu bukan hanya semata-mata tergantung dari keputusan hakim, akan tetapi hukum harus tetap berdasarkan dengan peraturan yang berlaku, sehingga hukum itu tidak tumpul ke bawah melainkan tajam ke atas. Seperti itu. Terima kasih. Mazhab realisme hukum dikenal juga dengan mazhab neopositivisme atau gaya baru dari aliran positivisme hukum. Neopositivisme itu artinya tetap mengakui adanya aliran positivistik terkait dengan pembentukan hukum. Nah, berkenaan juga dengan pembentukan hukum dalam aliran neopositivisme atau aliran realisme hukum, ini juga mengacu pada aspek-aspek, yaitu ada aspek sosiologis dan juga aspek antropologis. Jadi sudut pandang daripada aliran ini ialah pembentukan hukum harus sesuai dengan format daripada positivistik, yaitu negara dalam pembentukan hukum harus memperhatikan aspek-aspek empiris, baik secara sosiologis maupun juga secara antropologis. Substansi dari teori realisme hukum ini adalah hukum itu didasarkan pada kenyataan empiris atau kejadian yang terjadi di masyarakat secara konkret, bukan juga didasarkan pada peraturan perundang-undangan saja. Nah, hal ini mengindikasikan bahwasannya ketentuan dari hukum itu tidak mesti dalam bentuk tertulis saja. Akan tetapi menurut mazhab ini, yaitu mazhab realisme hukum, ialah hukum itu apa yang sebenarnya terjadi dalam praktik empiris di masyarakat atau kejadian konkret yang ada di masyarakat. Macam-macam aliran dalam realisme hukum yang salah satunya juga sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu realisme hukum Amerika. Aliran selanjutnya dalam mazhab hukum ini, dalam mazhab realisme hukum, yaitu realisme hukum Skandinavia. Aliran mazhab hukum realisme Skandinavia ini berkembang di Uppsala, Swedia. Dalam aliran mazhab ini membutuhkan ilmu pengetahuan yang menerangkan kelakuan orang adalah ilmu bantu psikologi. Sebab ilmu psikologi diminta bantuannya oleh tokoh-tokoh mazhab Swedia untuk mencari apa sih arti hukum yang sebenarnya. Realisme hukum Skandinavia menekankan pencarian kebenaran melalui analisis psikologis daripada hanya mengandalkan bagaimana perilaku manusia yang dapat diamati ketika berada di bawah kendali hukum.
Aliran ini lebih fokus pada prinsip-prinsip moral yang melekat dengan mengatur cara kerja hukum di masyarakat. Realisme hukum Skandinavia ini mempusatkan bahwa hukum harus didasari oleh kajian dan data empiris yang didapatkan oleh psikologis. Realisme hukum Skandinavia lebih berorientasi pada psikologis dan penelitian empiris untuk memahami perilaku manusia dalam konteks hukum. Realisme hukum menekankan pemahaman empiris terhadap hukum, melihat hukum sebagai sesuatu yang benar-benar dilaksanakan dalam praktik atau peristiwa yang konkretnya, bukan sebagai aturan yang hanya diatur secara tertulis saja. Realisme hukum Skandinavia juga dipicu oleh pemikiran empiris dalam menekankan penggunaan ilmu psikologis dalam memahami fenomena hukum itu sendiri. Jadi, hukum menurut aliran dalam mazhab hukum ini, yaitu realisme hukum Skandinavia, merupakan refleksi dari suatu kebudayaan atau culture sebagai wujud daripada nilai perilaku manusia. Aliran dalam mazhab hukum realisme hukum Skandinavia ini jadi lebih ideal atau lebih empiris, serta juga lebih mengakomodir nilai-nilai yang terkandung di kehidupan masyarakat. Sejarah lahirnya realisme hukum. Aliran ini muncul pada abad ke-20. Realisme berakar dari kata real yang berarti aktual atau benar-benar nyata. Maka dapat disimpulkan, aliran realisme adalah suatu aliran filsafat yang meyakini bahwa suatu kebenaran harus didasarkan oleh pengalaman atau berdasarkan dengan indera manusia. Dan aliran ini meyakini bahwa indera manusia adalah sumber utama dalam mencari suatu kebenaran serta dibuktikan dengan bukti fisik. Di sisi lain, realisme berpandangan bahwa hakikat realitas yaitu ruh dan fisik yang bersifat dualistik. Dan di era modern sekarang, realisme menjelma sebagai empiris, di mana lebih menitik beratkan pada pengalaman. Oke, selanjutnya mengenai kelompok realisme hukum di Amerika. Gerakan dalam studi hukum yang berkembang pada abad ke-20, mereka menolak pandangan tradisional bahwa hukum adalah serangkaian aturan yang objektif dan netral. Sebaliknya, mereka dipercaya bahwa keputusan pengadilan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik. Realisme hukum menekankan perlunya memahami konteks sosial di mana hukum diterapkan dan bahwa penafsiran hukum tidak bisa terlepas dari nilai-nilai dan kepentingan yang ada dalam masyarakat. Tokoh-tokoh terkemuka dalam gerakan ini termasuk Oliver Wendell Holmes Jr., Jerome Frank, dan Carl Llewellyn. Mereka berargumen bahwa hukum harus dilihat sebagai produk dari interaksi kompleks antara kekuatan politik, ekonomi, dan sosial, bukan hanya sebagai teks hukum yang ingin dan objektif. Di Amerika ada beberapa kelompok realisme yang berbeda yang muncul dalam konteks studi hukum. Beberapa di antaranya adalah 1. Legal realism. Ini adalah aliran utama yang menekankan bahwa keputusan pengadilan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik, dan bahwa hukum harus dipahami dalam konteks realitas sosial. Yang kedua ada Critical Legal Studies atau CLCS. Gerakan ini berkembang pada tahun 1970-an dan menekankan bahwa hukum adalah alat kekuasaan yang digunakan untuk mempertahankan struktur sosial yang dominan. Mereka mengkritik ide-ide tradisional tentang keadilan dan menyoroti ketidakkesetaraan dalam sistem hukum. Lalu yang ketiga ada feminist legal theory. Faktor utamanya adalah pada pengkajian
peran gender dalam sistem hukum. Mereka menyoroti ketidaksetaraan gender dalam hukum dan mencari cara untuk mengatasi bisa gender dalam penegakan hukum dan pengadilan. Yang keempat ada Critical Range Theory atau CRT. Ini adalah pendekatan yang mengkaji peran realisme dalam sistem hukum. Mereka menyoroti bagaimana hukum dan lembaga-lembaga hukum dapat memperluas ketidaksetaraan rasial serta mencari cara untuk mencapai keadilan rasial. Kelompok-kelompok ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat terhadap berbagai aspek hukum dan keadilan.